Aku baru sadar, legenda Sang Kuryang yang kita dengar sejak kecil itu hanyalah sebuah topeng. Topeng untuk menutupi sebuah bencana teknologi yang jauh lebih mengerikan dari sekadar cinta terlarang. Coba deh kamu ingat-ingat lagi ceritanya. Seorang anak yang jatuh cinta pada ibunya sendiri gagal membangun perahu dalam semalam, lalu menendangnya hingga menjadi gunung. Terdengar janggal kan? Seolah-olah ada sesuatu yang dipaksakan agar kita berhenti bertanya lebih jauh. Selama ini, kita disuapi versi romansa tragis yang emosional. Tapi, pernahkah kamu berhenti sejenak dan berpikir secara logika? Bagaimana mungkin kekuatan satu orang manusia sehebat apapun dia bisa mengubah struktur geologi bumi dan membendung sungai raksasa hanya dalam hitungan jam? Aku mulai menyadari ada yang salah dengan memori kolektif kita. Di balik balutan mitos ini tersimpan bisikan tentang sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang sengaja dihapus dari buku sejarah agar kita tetap tidur nyenyak dalam ketidaktahuan. Di sini, aku akan membisikkan sebuah rahasia besar kepadamu. Legenda Sang Kuryang mungkin bukan soal nafsu atau kegagalan asmara, melainkan sebuah catatan tentang bencana teknologi kuno yang nyaris memusnahkan peradaban di tanah ini. Bayangkan jika perahu itu bukan terbuat dari kayu jati, melainkan material logam yang tak dikenal. Dan bendungan itu bukanlah tumpukan pohon, melainkan sebuah rekayasa energi yang lepas kendali. Aku akan menunjukkan kepadamu bukti-bukti yang tersembunyi di balik kabut Gunung Tangkuban Parahu dan mengapa objek itu harus dihancurkan serta dikubur dalam ingatan kita sebelum ia mengubah wajah dunia selamanya. Duduklah yang nyaman, karena apa yang akan aku ceritakan ini mungkin akan membuatmu merinding saat menatap pegunungan Bandung nanti malam. Sekarang, coba kamu pikirkan baik-baik. Selama ini kita dicekoki narasi bahwa Sang Kuryang adalah pemuda sakti yang emosional. Tapi, apakah logika kamu bisa menerima ini? Membendung sungai Citarum yang purba dan membangun kapal megah hanya dalam satu malam, sendirian? Jujur saja, narasi ayam berkokok dan fajar yang dipalsukan itu terdengar seperti sebuah metafora yang sangat dipaksakan. Aku merasa ada sesuatu yang jauh lebih teknis di balik cerita itu. Sesuatu yang sengaja disembunyikan agar kita tidak bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di dataran tinggi Bandung ribuan tahun lalu. Bayangkan, jika ayam berkokok itu sebenarnya bukan suara hewan, melainkan bunyi alarm peringatan. Bunyi frekuensi tinggi yang menandakan bahwa batas waktu operasional sebuah sistem telah habis. Dan cahaya merah di ufuk timur, mungkin itu bukan sinar matahari, melainkan radiasi atau sisa energi dari sebuah proses manufaktur raksasa yang gagal diredam. Sang Kuryang mungkin bukan sedang membangun perahu kayu dengan kapak batu. Aku melihatnya sebagai seorang arsitek atau mungkin operator yang mencoba mengaktifkan kembali sebuah vessel, sebuah kendaraan atau alat pemroses energi berskala masif. Dan lihatlah bukti fisiknya sekarang. Gunung Tangkuban Parahu. Kita selalu diberitahu bahwa itu adalah perahu yang terbalik karena ditendang. Tapi coba kamu perhatikan tekstur permukaannya. Jika kamu melihat lebih dekat pada beberapa bagian batuan di sana, itu tidak terlihat seperti proses geologi alami yang memakan waktu jutaan tahun. Aku curiga, objek raksasa itu mengalami apa yang disebut sebagai instant crystallization, kristalisasi instan. Bayangkan sebuah material superkonduktor yang sedang berada dalam suhu ekstrim, lalu tiba-tiba sistem pendinginnya gagal, dan dalam sepersekian detik, seluruh struktur itu membeku dan mengeras menjadi material yang kita sebut batu hari ini. Gunung itu bukan sekedar gunung.
Itu adalah bangkai teknologi yang membeku. Sebuah kegagalan sistem yang begitu dahsyat hingga harus dikubur dalam balutan legenda anak yang ingin menikahi ibunya, agar tidak ada satupun dari kita yang berani menggali lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terkubur di bawah lapisan tanahnya. Pertanyaannya, jika itu memang teknologi, siapa yang memberikannya pada Sang Kuryang? Dan kenapa sistem itu harus dihancurkan secara paksa sebelum fajar tiba? Kita akan masuk ke bagian yang lebih gelap setelah ini. Sekarang, aku ingin kamu melepaskan sejenak bayangan tentang makhluk halus atau jin yang sering kita dengar dalam dongeng pengantar tidur. Di balik nama Guryang 7 yang mistis itu, ada sesuatu yang jauh lebih mekanis dan mengerikan. Dalam penglihatanku, Guryang 7 bukanlah sekumpulan roh, melainkan unit drone otonom atau sekumpulan nanobots kuno yang tertanam di dalam tanah Nusantara. Mereka bekerja dengan kecepatan yang tidak masuk akal bagi tangan manusia. Tapi mereka tidak bergerak atas kehendak sendiri. Kamu tahu apa yang menggerakkan mereka? Frekuensi. Mantra-mantra yang diucapkan Sang Kuryang bukanlah doa, melainkan kode enkripsi suara yang sangat spesifik. Setiap getaran suaranya memerintahkan ribuan unit kecil ini untuk memindahkan material, memahat batu, dan menyusun logam dengan presisi tingkat atom. Itulah alasan mengapa proyek raksasa ini bisa selesai hanya dalam satu malam. Lalu, mari kita bicara soal bendungan di Sungai Citarum itu. Secara logika, untuk apa seorang pria membendung sungai hanya untuk pamer pada calon istrinya? Aku yakin bendungan itu sebenarnya adalah reaktor energi masif. Air sungai digunakan sebagai sistem pendingin untuk meredam panas yang dihasilkan oleh aktivasi mesin besar di bawahnya. Dan puncaknya adalah perahu itu. Dalam narasi sejarah terlarang yang aku temukan, itu bukan sekadar perahu kayu. Itu adalah wahana antariksa, sebuah vessel yang sedang dipersiapkan untuk meluncur meninggalkan atmosfer bumi. Bayangkan suasananya saat itu. Tanah Bandung mulai bergetar, suara dengungan frekuensi rendah memenuhi udara hingga membuat telinga berdenging, dan cahaya biru pudar mulai muncul dari dasar bendungan. Ini bukan lagi soal cinta yang ditolak. Ini adalah aktivasi teknologi kiamat yang seharusnya tetap terkubur. Dayang Sumbi menyadari satu hal yang tidak disadari Sang Kuryang. Jika wahana ini berhasil diluncurkan menggunakan energi reaktor tersebut, seluruh lembah ini bisa musnah karena radiasi atau ledakan termal. Satu-satunya cara untuk menghentikannya bukan dengan doa, tapi dengan gangguan frekuensi. Sesuatu yang kita kenal sebagai fajar palsu. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi saat cahaya fajar itu muncul? Aku akan tunjukkan padamu betapa gelapnya protokol penghancuran yang kemudian dilakukan secara paksa. Bayangkan kamu berdiri di sana, di tepian kaldera purba jutaan tahun lalu. Suasananya mencekam. Bukan suara palu dan paku yang kamu dengar, melainkan dengungan mesin frekuensi tinggi yang memekakkan telinga. Dayang Sumbi berdiri dalam kegelapan, menatap proyek raksasa Sang Kuryang dengan ngeri. Aku ingin kamu menyadari sesuatu yang lebih dalam di sini. Sumbi bukan sekedar wanita yang takut dinikahi anaknya sendiri. Dalam kacamata ini, dia adalah seorang guardian, pengawas stabilitas tektonik yang tahu bahwa apa yang sedang dibangun Sang Kuryang akan membawa bencana besar.
Mesin itu, wahana yang kita sebut sebagai perahu, mulai menyedot energi dari inti bumi. Sumbi merasakan getaran yang tidak wajar. Tanah di bawah kakinya mulai retak. Lempeng Jawa sedang dipaksa bekerja di luar batasnya untuk memberi daya pada reaktor Sangkuriang. Jika dibiarkan 1 jam saja, seluruh lembah ini akan amblas dan terkubur dalam lava. Inilah momen sabotase itu terjadi. Legenda mengatakan Sumbi membentangkan kain sutra jingga hasil tenunannya, tapi secara teknis aku melihat ini sebagai sesuatu yang jauh lebih canggih, sebuah light jammer atau perangkat pengacau sensor fotosensitif. Sumbi melepaskan gelombang cahaya jingga buatan yang meniru frekuensi matahari terbit. Tujuannya mengecoh sistem navigasi otomatis mesin Sangkuriang. Mesin tersebut memiliki protokol keamanan yang sangat ketat. Dia hanya bisa beroperasi dalam kegelapan total untuk menghindari deteksi atau panas berlebih dari radiasi matahari. Begitu sensor mesin menangkap kilatan jingga dari kain Sumbi, sistem internalnya mengalami emergency shutdown. Alarm berdenyut di dalam kabin, mesin berhenti berdengung secara mendadak. Proses fusi yang hampir selesai itu gagal total di detik terakhir. Sangkuriang yang saat itu sedang berada di puncak egonya menyadari bahwa dia telah disabotase. Aku bisa membayangkan kemarahan yang meluap di matanya. Ini bukan sekedar patah hati, ini adalah kehancuran harga diri seorang teknokrat hebat yang proyek ambisiusnya digagalkan secara paksa. Dalam kemarahan yang meledak-ledak, Sangkuriang melakukan tindakan fatal. Dia mendekati unit utama perahu tersebut dan melepaskan satu tendangan dengan energi kinetik yang luar biasa besar. Tapi apa yang terjadi kemudian bukan hanya perahu yang terbalik. Tendangan itu menghantam reaktor yang sedang dalam kondisi panas dan tidak stabil. Terjadi eksplosi energi masif, sebuah thermal shock yang seketika mengubah material canggih wahana tersebut menjadi monumen mati yang membeku. Perahu itu terlempar, terbalik, dan tertancap ke tanah dalam kondisi mesin yang masih mengunci secara molekuler. Itulah yang kini kamu lihat sebagai Gunung Tangkuban Perahu, sebuah artefak teknologi yang dipaksa menjadi batu sebelum sempat lepas landas. Tapi, benarkah mesin itu sudah benar-benar mati? Ataukah dia hanya sedang tidur, menunggu seseorang yang cukup gila untuk mengaktifkan kembali kuncinya? Mari kita lihat bukti fisik yang tertinggal di situs tersebut. Aku sekarang berdiri tepat di hadapan raksasa itu. Angin dingin yang berhembus dari arah kawah terasa berbeda. Ada getaran frekuensi rendah yang samar, seolah terus-menerus berdengung jauh di bawah telapak kakiku. Aku ingin kamu merasakannya juga. Rasakan ketegangan yang menggantung di udara ini. Tangkuban Perahu bukan sekedar gundukan tanah dan lava. Bagiku, dan mungkin bagi mereka yang berani melihat lebih dalam, ini adalah teknologi terlarang yang sedang hibernasi. Sebuah artefak mekanis masif yang dipaksa membeku oleh intervensi yang jauh melampaui logika zaman kita. Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa nenek moyang kita harus menciptakan dongeng tentang asmara terlarang yang begitu tabu hanya untuk menjelaskan sebuah fenomena geologi? Jawabannya mungkin jauh lebih gelap. Dongeng Sangkuriang diciptakan sebagai barikade mental, sebuah sistem keamanan psikologis. Cerita asmara yang tragis itu adalah cara mereka memastikan agar kita tetap takut, agar kita merasa kualat, dan akhirnya tidak pernah punya keberanian untuk mengusik apa yang ada di dalamnya. Mereka ingin kita percaya bahwa itu hanyalah perahu kayu yang terbalik, supaya kita tidak pernah mencoba mencari kunci untuk menghidupkan kembali mesin purba yang terkubur di bawah kaki kita sekarang. Ada alasan mengapa perahu itu harus dihancurkan sebelum fajar menyingsing. Ada alasan mengapa teknologi itu tidak boleh lepas landas, karena mungkin dunia belum siap atau tidak akan pernah siap
menghadapi kekuatan asli yang disembunyikan Sang Kuryang. Aku menutup catatan kali ini dengan sebuah peringatan. Jangan terlalu dalam menggali jika kamu belum siap menghadapi apa yang akan terbangun. Karena terkadang, rahasia paling mematikan adalah rahasia yang kita injak setiap hari, tersembunyi di balik nama sebuah legenda. Aku pamit, tapi ingat, sejarah tidak pernah benar-benar mati. Dia hanya sedang menunggu seseorang yang cukup gila untuk membangunkan tidurnya. Sampai jumpa di catatan misteri berikutnya.